Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reski Yunanda. Saya akan menjadi instruktur kedua untuk course ini di pertemuan berikutnya. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai usability testing dan evaluasi. Kita mulai dengan pertanyaan, kenapa usability testing ini penting? Jika dilihat dari pengertiannya, usability testing adalah sebuah metode evaluasi yang digunakan dalam desain user experience atau UI UX gitu untuk mengukur sejauh mana produk atau sistem dapat digunakan secara efektif, efisien, dan memuaskan oleh user. Tujuan utama dari usability testing ini adalah mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dialami oleh pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi kita. Jadi, pentingnya usability testing itu pertama, untuk memahami kebutuhan pengguna. Kedua, mengidentifikasi masalah sejak sini, meningkatkan efisiensi produktivitas. Tiga, mengurangi tingkat frustasi pengguna, meningkatkan retensi dan konversi, dan meningkatkan reputasi dan serta brand kita. Nah, apa aja nih metode untuk melakukan usability testing? Ada 3 ya teman-teman ya. Ada moderated, ada unmoderated testing, 2 remote dan in-person testing, 3 explorative test atau assessment research, dan comparative research. Kita bahas satu-satu. Pertama, moderated dan unmoderated testing. Moderated testing ini merupakan uji coba yang dilakukan secara langsung atau dilakukan secara jarak jauh gitu ya, dengan waktu pengujian yang bersamaan. Jadi langsung dicoba ini aplikasinya. Peserta akan dijelaskan mengenai pengujian yang akan dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang ada dan diberikan pertanyaan follow up. Jadi nanti kita cobaikan ke orang, kita berikan beberapa questionnaire gitu ya. Oke. Nah, uji cobanya bisa kita pakai alat handphone atau komputer yang ada di yang dimiliki oleh masing-masing reviewer kita gitu ya. Lanjut ke nomor 2, yaitu remote dan in-person testing. Ya, remote and in-person testing ini sama kayak tes moderated ini, dia juga dapat dilakukan secara jarak jauh ya, melalui internet atau aplikasi dari jauh gitu ya. Nah, sedangkan remote testing ini jenis tes yang dilakukan secara jarak jauh ya, menggunakan internet ya. Kita berkomunikasi dengan tes yang ngetes aplikasi kita. Nah, sedangkan in-person testing adalah jenis tes yang dilakukan oleh peserta atau penelitinya atau reviewernya secara tatap muka di satu tempat yang sama. Jadi kita datang ke orangnya, kita minta tolong dites aplikasinya gitu. Dan 3 explorative test, assessment research dan comparative research ini merupakan jenis tes yang dilakukan secara dengan cara peserta menjalankan diskusi dan bebas memberikan opini mereka masing-masing ya. Nanti setelah dikumpulkan data dari peserta yang kita bentuk gitu ya untuk melakukan tes produk kita, nanti akan dikumpulkan nih ide hasilnya gitu ya, hasil opini mereka tetap terhadap aplikasi kita gitu ya. Kalau misalkan ada saran pengembangan produk, kita tambahkan gitu. Di sini ada peneliti juga di sini di dalamnya gitu ya. Penelitinya juga bisa melihat peluang pasar dan mengadakan lokakarya dengan berbagai jenis ide. Selanjutnya ada assessment research. Nah, ini jenis tes ya, tes terhadap aplikasinya dilakukan secara meneliti dari penilaian peserta, termasuk dari kepuasan mereka memakai aplikasinya, apakah gampang pakai produknya gitu ya,
apakah desainnya telah sesuai atau enggak. Terus ada comparative research ya, ini dilakukan dengan cara membandingkan dua desain produk di antara produk kita dengan produk kompetitornya gitu ya. Jadi nanti dilihat yang mana yang bisa kita maksimalkan ya dari produk kita. Kita bandingkan dengan kompetitor. Gitu. Lanjut langkah-langkah dari usability testing. Pertama kita tentukan nih bagian aplikasi mana yang mau diuji ya. Terus rancang tugas yang ingin diuji, jadi tasnya. Misalkan kita punya website gitu ya, website untuk e-commerce. Kita tentukan yang mau kita uji itu bagian pembelian misalkan. Jadi kita tentukan gitu. Terus kita siapkan prototipenya atau sampel projectnya. Bisa kita screenshot websitenya. Terus kita coba siapkan prototipenya gitu ya. Jika diklik ini maka muncul ini. Terus tentukan parameter sampelnya, siapkan pengujian ya. Terus kita tentukan siapa yang mau menguji aplikasi kita. Terus kita silakan mereka untuk menguji coba. Tapi tambahkan juga kuesioner di dalam pengujian tersebut. Nah, selanjutnya hasil pengujian ini dapat kita lakukan evaluasi gitu ya. Nah, tahap evaluasi ini pada tahap evaluasi ini kita akan menggunakan data temuan dari sisi usability testing yang telah dilakukan. Sejauh mana desain UI UX produk kita telah memenuhi ekspektasi dan kebutuhan pengguna. Terus kita akan menganalisis data pengujian untuk melihat di mana pengguna mengalami kesulitan memakai produk kita, memakai aplikasi kita. Nah, dengan data dari usability testing tadi kita menentukan sejauh mana desain ini telah berhasil atau gagal dalam menciptakan pengalaman pengguna yang diinginkan. Selanjutnya kita bentuk, kita evaluasi ya. Selanjutnya di tahap evaluasi kita lakukan strategi perbaikan dari desain yang udah ada gitu ya. Terus kita bentuk rencana perbaikannya seperti apa ya. Dan kita berikan prioritas nih terhadap tingkat urgensi dari perbaikan tersebut. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.